Selamat paginya, mana selamat paginya? Good morning. Sing semangat gitu loh, masa gaji 10 juta lemes amat? Ayo mana semangatnya? Good morning, Cosan. Sila. Sing kompak. Ngomong good morning kaya ora delawat blas. Mbak Puji cuma 2 orang ya di situ. Mosok gaji 10 juta cosannya kaya gak mengo. Ngono dong. Ya saya absen. Ayo. Mbak Verna, sakit, Mem. Sakit? Masak dulu, Mem. Nggih. Jangan dulu ya, dia sudah ada tiket loh. Terus. Sambung. Nggih. Bu Samia, Mbak Pomiati, Mbak Benada, Mbak Marina, Mbak Nurul, Mbak Nimatul, Mbak Devika, Bu Boni, Mbak Kartika, Mbak Wihana, Mbak Imola, Mbak Juliana, Mbak Mimi, Mbak Puri, Mbak Yani, Mbak Putih, Ayo Rosi, Berapa orang? 17, 18, 19. Alhamdulillah berkah berlimpah. Mudah-mudahan makin banyak anak, banyak rezeki ya. Banyak anak, banyak dolar. Amin. Dolarnya. Hari ini briefing pagi apa briefingnya? Lah kemarin saya di grup ada komentar ya. Terima kasih yang sudah kirim di grup untuk hafalannya. Terima kasih semua sudah kasih hafalan. Terima kasih, saya mengapresiasi semuanya yang semangat sekali hafalan. Hafalan itu selain untuk saya, itu juga untuk dirimu sendiri, untuk membangun kepercayaan kalian di depan kamera, di depan majikan ya. Anggap kamera yang di depanmu itu adalah majikanmu yang gaji kamu. Jadinya kalian ben semangat. Kemarin mengenai hafalan itu ya, saya kan ada koreksi. Itu bukan komplain ya, kalau kalian ada salah tulis, saya ngoreksi. Itu ya. Itu mengenai attitude dalam bersikap dan dalam berkomunikasi sama majikan. Hari ini materinya itu ya. Di mana-mana kita harus menggunakan attitude sebaik-baiknya sebagai orang Indonesia supaya apa? Supaya kita bisa membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia. Jangan sampai awake dhewe di negara lain dihina, satu Indonesia kena karena attitude dan bahasa kita tidak baik ya. Kemarin bahas masalah bahasa tentang timyong, tima, dumewat ya. Itu hal-hal yang sangat riskan bagi kita semua, bukan hanya kalian. Bagi saya sekalipun, saya di usia saya yang sekarang itu masih terus belajar supaya saya bisa menyenangkan banyak orang, menyenangkan banyak pihak. Begitu juga dengan kalian. Saya sebagai ibu kalian, saya harus ngajari kalian attitude dan bersopan santun dan berbahasa yang baik dan benar. Nah, how itu lah. Kata-kata how itu timyong, tima. Terus bahasa Indonesianya piye? Ya apa? Gimana? Mungkin nggak itu diucapkan antara kita sebagai Cece ke majikan. Misalnya majikan tanya, Cece ini sudah apa belum? Suatu contoh ini sudah. Tima, Mesia, gimana? Mungkin nggak itu? Piye? Ya apa? Bagaimana? Mungkin nggak diucapkan?
Mungkin nggak diucapkan. Antara atasan dan bawahan. Kita ngomongin atasan kita adalah majikan, bawahan adalah kita gitu. Mungkin nggak bahasa-bahasa itu diucapkan. Piye, piye, piye. Ya apa? Gimana? Tim Yonga, Tima. Mungkin nggak itu diucapkan? Yang ngerti bahasa Kantonis coba. Mungkin nggak itu terucap dari mulut kita? Enggak. Lah, itu makanya kalian boleh mempelajari, tapi tidak harus memahami pantas atau tidak pantas sebuah ucapan kita ucapkan ke majikan. Ya, paham ya? Itu satu contoh aja. Bahasa how dan Tim Yonga, Tima, Mesia. Lah, ini ada satu lagi. Terus kemarin ada kata-kata what. What itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Opo. What, ya. Itu juga met ya. Nggak boleh ngomong met ya sama majikan. Mea, met ya, Mesia. Boleh nggak diucapkan ke majikan antara bawahan sama atasan. Misalnya, apa, mem? Ini beda antara konotasi, kita bahas masalah majikan, bukan pertemanan ya. Majikan, atasan, dan bawahan. Boleh nggak mengucapkan, misalkan, kita ngoko pakai bahasa Jawa, apa, piye. Mungkin nggak antara bawahan dan atasan itu terucap? Jadi eling-eling ya, tidak ada kata what. In English, even in English or in Cantonese, no. What? Masa employer, Cece, come here, what? What, Dede, what? Gak mungkin diucapkan. Paham ya? Tidak ada mungkin majikan tanya kata met ya. Met ya itu ada, tapi kita gak mungkin kan majikan tanya met ya. Opo sih? Opo? Apa? Mungkin gak itu terucap dulu? Mungkin gak itu terucap antara atasan dan bawahan? Tidak ya. Jadi diingat-ingat kata what is not impossible untuk diucapkan sama atasan kita. Gantinya apa? Ya, gantinya what? Yes, ma'am. Dari gak mungkin kan diceluk, Mimin. Come here. What? Kan gak mungkin kan? Iya nggak? Puji, come. What? Nah, mungkin yes, ma'am bisa diganti dengan kata yes, ma'am. Ya, oke. Ya, itu dulu dua karena kemarin bahas masalah itu. Perhatikan hal-hal yang tidak layak. Meskipun di bahasa Indonesia, kalian gak paham bahasa kantor, di bahasa Indonesia ada yang boleh diucapkan, ada yang nggak boleh diucapkan. Misalkan sesama teman, nggak apa-apa. Kita sudah sangat akrab. Tapi seakrab-akrabnya antara majikan sama kita harus tetap bersopan santun, ngomongnya pun sopan santun. Gak mungkin, apa sih piye, nyonya, piye? Ya apa nyonya, gimana? Tim Yonga, nyonya. Nggak mungkin. Ya, met ya, nggak mungkin. Met ya, kata met ya itu memang ada. Kata what itu memang ada. Tapi itu percakapan mungkin lebih bisa digunakan sebagai teman, teman atau majikan ngomong ke kita, tapi kan nggak mungkin kita membalasnya dengan what, Dadai, what. Oke, paham ya? Yes, ma'am, pardon, gitu ya. Yes, ma'am, I'm coming. Misalkan dipanggil. Diingat-ingat ya kata-kata itu. Penting sekali karena bahasamu akan menentukan kamu dihargai dimanapun berada. Bahasamu, ucapanmu, attitude-mu menentukan kalian dihargai dimanapun berada. Paham ya? Terus, selain bahasa, tadi komunikasi, juga sopan santunnya kita dalam bersikap. Kalau pagi tadi ngucapkan apa? Ngucapkan good morning, ma'am, good morning, sir, cosan singsang, cosan daden, nadanya yang luwes. Mukanya pun muka yang luwes, jangan plorak-plorok in the morning. Morning, ma'am, morning. Sir, morning, sir. Nggak mungkin kan ngomong cosan, cosan. Nadanya yang lembut karena in the morning itu orang sangat sensitif. Oke, good morning, ma'am. Good morning, sir. Ya, kalau even misalkan kalian jaga anak atau jaga bobo, cosana bobo. Nadanya lebih enak, cosan bobo. Moodmu gak enak. Ingat, mood kita terbawa 10 juta. Oke? Jangan gak enak
Enak, seneng, nggak enak, nggak seneng, moodmu api, mengucapkan cosan, moodmu rapi, tidak mengucapkan cosan ya. Penting diingat-ingat 10 juta cosan dadah. Duing, 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 duing. Untuk menyemangati diri sendiri juga ya. Good morning, ma'am. Duing, duing, duing. 10 juta. Duing, 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 duing. Gitu. Oke, paham ya? Oke, hari ini pembahasannya itu dulu. Kita berdoa bersama. Semoga apa yang saya jelaskan ke kalian semuanya ada manfaatnya. Semoga bisa, saya berharapnya setiap hari bisa doa bersama, bisa memberi masukan-masukan sekiranya apa yang bisa saya share ke kalian. Dan saya berharap kalian bisa menyerap apa yang saya berikan supaya bermanfaat. Kalian diingat-ingat, bahasamu, attitude-mu di mana-mana dipakai. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tidak untuk hanya saya. Oh, anak ini talam sopan santun. Iyalah, emaknya kan sopan santun. Pasti diajari sopan santun sama emaknya. Tapi tidak hanya itu. Tidak hanya itu, kalian di luar negeri itu membawa nama baik Indonesia. Jangan sampai wong Indonesia, rande sopan, omongannya kasar, kena kabeh sak Indonesia. Paham ya? Terus jangan terlalu berani sama majikan. Ngerti nggak maksudnya? Jangan terlalu berani sama majikan, sekiranya dipikir dulu apa yang saya ucapkan ini mungkin nanti membuat majikan seneng apa enggak ya gitu misalkan. Misalkan apa, dipikirkan kira-kira seandainya saya jadi bos, ceceku ngomong begini ini cocok enggak ya gitu. Paham ya? Jangan, meskipun bahasa pinter, meskipun ini kita pun harus menjaga jarak karena suaranya apa ya, kemerosaknya apa suaranya? Mbak Min harus di mute aja HP-nya Mbak Min nanti. Ya, oke. Jangan tekon di malah ngomong. Tekon di lu sih. Jangan sampai, saya tadi ngomong sampai mana? Sampai mana ngomong? Jangan sampai itu apa namanya, kita nggak sopan santun sama orang lain. Jangan sampai ya di rumah majikan kita nggak direspon, nggak direspek karena iya ya. Huta hitam itu kekendelen, bahasane basa anunya gini. Saya ngerti kadang kalian pinter bahasa, saya ngerti kadang kalian itu wis pinter, tapi sak pinter-pintermu ingat, jangan minteri majikan. Diling-iling ya. Sak pinter-pintermu elingono, jangan minteri majikan. Bukan karena kita nggak punya hak minteri majikan, nggak, kita di bawahnya aja, karena majikan manapun tidak akan suka dipinteri. Karena majikan punya standar sendiri, majikan punya keinginan sendiri. Maksudnya gini, jangan terlalu huta hitam kalian apa aja diomong gitu ya. Apalagi misalkan kalian menceritakan mungkin masalah pribadimu, masalah pekerjaanmu sebelumnya dan yang lain-lain, itu nggak pas banget. Ya, meskipun kalian pinter, seperlunya saja sama majikan. Kita lihat situasi, apalagi kalian masih baru. Itu juga terbawa di attitude-mu. Karena orang akan menilai, semakin kamu banyak bicara, semakin kamu banyak ini kan, orang akan menilai dan kenyamanan itu tercipta di situ. Ya, bagi semua nanti akan masuk di majikan, ditata bahasanya, dijaga attitude-nya, omongannya, semua ditata. Karena kita belajar bahasa Kantonis atau belajar bahasa Inggrisnya tidak di sekolahan, jadi tidak mengerti benar-benar bahasa yang baik dan benar. Jadi hati-hati dalam berbahasa, jaga attitude-mu, jaga sopan santunmu, jaga ucapanmu. Ya, paham ya? Oke, ya wes. Lanjut kita berdoa. Bentar. Miss Jennifer, lehwa ngo ansiusu tapi ya jika meeting kan. Oke, terus kita berdoa sama. Sebetulnya pengen ngomong panjang, tapi saya sudah harus mulai kerja jam segini, guys. Mari kita berdoa bersama.
Yang agamanya non-muslim bisa berdoa sesuai agama masing-masing. Kita menggunakan tata cara Islam dalam berdoa ya. Kita berdoa untuk kita semua, untuk kebahagiaan, keselamatan kita semuanya. Mari dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas hari ini kami bisa berdoa bersama, berkumpul bersama, bisa berbagi bahagia bersama dengan anak-anak PT Al-Qurni Bagas Pratama Bangah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih untuk hari ini yang kita diberikan nafas, diberikan otak berpikir dan nafas yang banget. Ya Allah, amin. Ya Allah, terima kasih ya Allah masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua PNI. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami segenap pimpinan dan staf PT Al-Qurni Bangah beserta PMI mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih untuk hari-hari yang bisa kami lewati dengan mudah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Alhamdulillah. Selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, ya Allah, selalu didekatkan dengan segala bentuk kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami semua sumber kebaikan, sumber kebahagiaan bagi sama, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mubin, ya Nur. Anugerahkanlah kami selalu sehat, selalu selamat, selalu panjang umur, banyak berkah dan barokah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas berkah yang begitu berlimpah ruah ya Allah. Terima kasih untuk rezeki yang tiada henti mengalir bagi kami semua ya Allah. Terima kasih untuk makanan setiap hari yang diberikan kami ya Allah. Terima kasih untuk tempat tinggal yang layak untuk kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang datang dari umat-Mu yang tiada henti. Bagi air zam-zam mengalir di tanah haram ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih ya Allah. Jadikanlah kami staf PT Al-Qurni Bangah beserta jajarannya semuanya bisa selalu amanah untuk membantu sesama teman-teman yang membutuhkan, bantu teman-teman yang baru datang dari kampung ke PT, ya Allah, jadikanlah kami selalu amanah dan bisa bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mubin, ya Nur, jadikanlah kami semua sumber kebahagiaan bagi orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami semuanya sumber bahagia, sumber manfaat bagi sesama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga keluarga kita semua yang kita tinggalkan, baik di rumah, semuanya dalam keadaan sehat dan selamat, tidak kurang satu apapun, ya Allah. Mudahkanlah kami semua dalam mencari rezeki-Mu, ya Allah. Mudahkanlah kami semua dalam mencari berkah-Mu. Ya Allah, mudahkanlah kami semua dalam mencari rezeki-Mu yang halal, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mubin, ya Nur. Ya Allah, apabila dosa-dosa kami menghalangi kami semua dalam mencari rezeki-Mu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menjemput rezeki-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, bila dosa-dosa ini menghalangi rezeki kami, ya Allah, mudahkanlah kami dalam menjemputnya, ya Allah. Ampunilah kami dan izinkan kami untuk selalu bisa bermanfaat bagi sesama, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menjemput cita-cita mulia kami untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua yang di Indonesia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah kami dalam menjemput cita-cita, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga anak-anak kami semoga kami semua, terutama anak-anak di PT Al-Qurni yang belum dapat majikan, segera mendapatkan majikan, ya Allah. Yang belum turun visa, semoga secepatnya turun visa, ya Allah. Yang sudah turun visa, yang mau terbang, semoga secepatnya terbang, dilancarkan, tidak ada halangan, ya Allah. Mudahkanlah mereka, ya Allah. Semoga sampai negara tujuan semuanya dalam
keadaan baik, sehat, selamat ya Allah. Mudahkanlah mereka dalam mengadaptasi dengan majikan ya Allah. Mudahkanlah anak-anak kami semuanya di negeri orang ya Allah. Mudahkanlah mereka untuk adaptasi ya Allah. Mudahkanlah mereka, berikanlah mereka kekuatan, ketabahan untuk bisa menghadapi majikan dengan baik ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang baik, yang bisa menjadi Cece yang baik, yang bisa disayangi majikan ya Allah. Mudahkanlah mereka dalam menghadapi segala situasi, mudahkanlah mereka dalam segala kegiatan hari-hari yang dia jalankan. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami apabila dosa kami menghalangi terkabulnya doa-doa kami. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sehatkanlah kami semuanya supaya kami bisa bermanfaat bagi sesama, bagi keluarga, nusa dan bangsa, dunia dan akhirat. Mudahkanlah kami bisa menjemput cita-cita dan menjemput kebahagiaan atas izin-Mu ya Allah. Amin. Allahumma amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya sudah doa bersama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu dimudahkan, dikabulkan semua cita-cita ya. Mari beraktivitas. Terima kasih untuk hari ini. Selamat beraktivitas semuanya. Nggak ada pertanyaan ya, saya langsung kerja. Thank you semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Teman-teman, terima kasih yang sudah ngikutin saya berdoa bersama dengan anak-anak di PT, dan ini kegiatan saya yang jarang saya expose ya. Akhir-akhir ini saya berusaha untuk hadir, tapi biasanya memang setiap pagi kita melakukan doa, briefing, terus tentang apapun yang hari-hari harus kita hadapi di Hong Kong. Jadi kita setiap hari itu ada kegiatan rutin setiap pagi kita berdoa bersama. Terus tapi doanya jarang tak expose ya. Karena bagi saya doa itu privat, tapi hari ini sekalian karena ini untuk kepentingan di grup juga supaya teman-teman di grup tahu bahwa tiap pagi kita ada kegiatan di sini. Thank you teman-teman yang sudah ngikutin. Sukses kaya dan bahagia bersama Nita Lam. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.